Gimana ceritanya Bapak bisa sampai ditangkap terus masuk penjara, Pak? Begini, kan waktu saya setelah dibaptis, saya aktif untuk bersaksi. Bersaksi itu menceritakan kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama itu kegelapan, kehidupan yang baru adalah terang. Saya aktif di gereja-gereja, mengundang saya dari desa ke desa. Pokoknya aktif lah. Satu saat saya mau belajar teologi, maka dalam persiapan berangkat ke Tomohon, saya diminta oleh beberapa pendeta untuk menulis kesaksian itu. Karena nggak ada rekaman waktu itu ya, bukan kayak sekarang ini udah canggih ya. Jadi mereka tidak bisa ada pegangan begitu. Jadi mereka minta saya tulis supaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tahun 92 saya dijerat dengan pasal 156A KUHP. Pada akhirnya saya dituntut oleh jaksa penuntut umum 4 tahun pidana penjara. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Saya buat dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Merinding. Murtadin Pendeta Muhammad Rusli Monwarfa rela menderita dan bayar harga demi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian ini cukup panjang dan bisa membuat kita terharu bagaimana perjuangan beliau mempertahankan imannya walaupun banyak derita, pergumulan, dan masalah yang datang menimpanya silih berganti. Mari kita simak kesaksian beliau yang sangat menyentuh hati berikut ini. Ini kesaksian yang luar biasa dari Pak Rusli. Pak, gimana ceritanya Bapak bisa sampai ditangkap terus masuk penjara, Pak? Begini, kan waktu saya setelah dibaptis, saya aktif untuk bersaksi. Bersaksi itu menceritakan kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama itu kegelapan, kehidupan yang baru adalah terang. Saya aktif di gereja-gereja, mengundang saya dari desa ke desa. Pokoknya aktif lah. Satu saat saya mau belajar teologi, maka dalam persiapan berangkat ke Tomohon, saya diminta oleh beberapa pendeta untuk menulis kesaksian itu. Karena nggak ada rekaman waktu itu ya, bukan kayak sekarang ini udah canggih ya. Jadi mereka tidak bisa ada pegangan begitu. Jadi mereka minta saya tulis supaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Maka saya menulis. Saya tulis pakai mesin ketik yang zaman dulu itu 12 halaman. Kalau nggak salah. 12 apa 13 halaman. Nah saya berikan kepada 3 pendeta sebelum saya berangkat. Nah ternyata itu sudah beredar luas dari 3 eksemplar ini, waduh menjadi banyak karena saya sudah tinggalkan Poso, saya belajar di Tomohon. 3 tahun setelah saya belajar, saya balik Poso. Waduh, kalau saya tahu itu sudah jadi sesuatu yang istilah sekarang itu viral ya. Saya mungkin nggak datang ke Poso, tapi ya inilah cara Tuhan juga sih ya. Jadi segala sesuatu harus kita lihat dalam hubungannya dengan rencana atau rancangan Tuhan. Ya, saya datang ke Poso itu dalam hendak menyelesaikan studi. Udah lama juga tidak ketemu orang tua. Saya mau datang ke gereja yang support sekolah saya. Lalu juga saya mau buat penelitian lapangan, begitu ya, berhubungan dengan skripsi. Ternyata saya datang hari pertama 1 Juli, ya pada saat itu juga ada pergantian Kapolres. Dari seorang Kapolres Manado, dalam hal ini Kristen, digantikan oleh seorang yang dari Jawa Barat, tentu Muslim. Dan Kapolres itu waktu saya sudah dipanggil gitu ya, Kapolres itu bilang, laporan pertama pada saat saya menerima serah terima jabatan adalah ini. Kamu tahu ini? Dia perlihatkan kepada saya. Wah iya ini tulisan saya lah. Ini yang menjadi masalah.
Lagian dia bilang, Anda menulis ini tidak mencantumkan khusus untuk kalangan sendiri. Padahal Kapolres baca itu tidak ada hal sebetulnya yang bisa menjerat saya dengan pasal 156A. Kapolres itu walaupun dia orang muslim tapi dia baik loh dengan saya. Dia bilang, oke, kan ada, saya tanggapi laporan ini dan kan aturan hukum ada tindakan persuasif. Peringatan, jadi tindakan peringatan dulu. Kalau Anda tidak mengindahkan peringatan, baru akan diproses secara hukum. Maka waktu itu saya belum ditahan ya, masih diamankan. Karena begini, waktu saya melayani sebuah ibadah kebaktian kebangunan rohani, khusus untuk pemuda, ternyata ada aksi yang dibuat oleh oknum, ormas begitu. Nah, karena ada aksi berarti saya dianggap pemicu. Maka setelah saya selesai melayani khotbah KKR itu, polisi udah ada di tempat saya nginap, lalu kemudian mengatakan kami bawa dulu Anda ke Polres untuk ditanyain beberapa hal dan catatan penting untuk pengamanan. Udah kasih tahu nih di luar sana seperti ini. Malam itu saya tidur di Polres karena hari Minggu, ya kan? Besok Senin baru saya ketemu Kapolres. Jadi Kapolres bilang bahwa saya akan lepaskan kamu. Kamu kan berada di Manado, di Tomohon. Iya Pak, saya mau balik aja ke Tomohon karena saya studi. Oke, saya akan limpahkan kamu ke Polda. Waktu itu Polda itu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Jadi alasannya saya dilimpahkan ke Polda. Polda Suluteng ya dulu waktu itu ya, tahun 92. Jadi Poldanya itu Sulawesi Utara dan Tengah. Poldanya ada di Manado, Sulawesi Utara. Dalam persiapan untuk berangkat, saya ditelepon dari Kodim. Sebelum Anda berangkat, Anda diundang ke sini dulu. Waktu itu saya setelah Kapolres memberikan keputusan begitu, saya tidak tinggal tidur lagi di Polres, saya tidurnya di pastori, di rumah pendeta. Nah, dalam persiapan saya ditelepon karena mereka tahu saya ada di pastori itu. Saya ditelepon lalu dikatakan bahwa sebelum Anda berangkat, Anda datang ke sini dulu ke Kodim, ada nasihat, ada petunjuk-petunjuk gitu. Oke, saya nggak ada curiga apa-apa. Saya datang dengan enteng aja saya datang. Tapi setelah di sana, tahu nggak yang terjadi? Saya diteror, saya diintimidasi. Saya disuruh mengaku sesuatu bukan saya lakukan. Hal yang tidak saya lakukan, saya disuruh mengaku. Oh, tentu saya tidak mau. Dan di belakang saya itu ada bunyi kegaduhan begitu ya. Bunyi apa gitu, membuat saya jadi tegang begitu. Kayak bunyi senjata atau apa begitu. Dalam hati saya siap mati kok. Kalaupun saya harus dibunuh di sini, saya siap mati. Lalu akhirnya dibilang begini, Anda kami tahan. Lah, kok Kodim menahan saya? Tidak punya hak loh. Dia kan langsung berkata, orang di situ bilang begini, keputusan Kapolres itu kami batalkan. Kenapa bisa ya? Nah, akhirnya sudah, saya balik lagi ke pastori. Besoknya ada surat penangkapan. Jadi saya resmi jadi tahanan. Sampai di Polres ketemu lagi dengan Kapolres. Kapolres bilang begini kepada saya. Dia jujur. De Rusli, keputusan saya dibatalkan. Jadi semalam ada pertemuan muspida. Dan saya kalah suara. Ketua pengadilan, ketua kejaksaan, Dandim, Bupati, bahkan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten ngotot. Padahal dia bukan muspida sebetulnya ya, tidak termasuk muspida. Tapi beliau ada dan dia ngotot bahwa saya harus diselesaikan secara hukum. Jadi ya udah Kapolres nggak bisa bikin apa-apa. Jadi Kapolres bilang begini, kamu tabah saja, sabar aja, nanti pengadilan yang akan memutuskan kamu bersalah atau tidak. Dia bilang apa boleh buat, saya tidak bisa buat apa-apa, saya juga baru serah terima, ya, baru beberapa hari saya menjabat di sini, ya mari kita selesaikan saja secara hukum. Jadi itu, tahun 92 saya dijerat dengan pasal 156A KUHP, penodaan agama.
kemudian diproses secara hukum, masuk Polres, ditahan, dibuat BAP. Ketika perkara sudah P21 dilimpahkan ke kejaksaan, maka saya menjadi tahanan jaksa, artinya saya harus pindah dari sel Polres Poso ke rumah tahanan negara Poso. Waktu saya di sel Polres Poso, saya tidak pernah disakiti. Sebab Kapolres yang notabene adalah seorang muslim yang taat. Dia sangat bersahabat dengan saya. Dia memberikan perlindungan kepada saya. Dan dia selalu kontrol saya. Dia panggil ke ruangannya dan dia selalu tanya, ada anggota saya kasih gini kamu? Kalau ada anggota saya kasih gini, lapor saya. Dan kalau ada anggota saya tanya, kasus apa? Bilang aja, tanya kepada komandanmu. Wow. Saudara, saya dijaga begitu luar biasa oleh Kapolres. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Ternyata waktu saya berkas ya perkara itu sudah P21 kan nggak bisa tinggal di situ terus. Masa tahanan di situ sudah selesai. Pindah ke rumah tahanan negara Poso. Rupanya sudah diatur strateginya. Petinggi itu pada hari Jumat waktu itu. Petinggi-petinggi rutan itu pada sholat Jumat. Sipir yang menjaga waktu itu. Tahanan dan narapidana sudah dikunci di dalam kamarnya. Saya diantar masuk dan pada saat itulah saya dianiaya. Sekali lagi saya tegaskan, dianiaya. Ditendang dengan laras oleh para sipir. Dua sipir itu yang saya katakan algojo. Yang satu badannya kekar, dia tinju di muka saya, disuruh buka kacamata, ditinju di bagian pelipis, saya ditendang. Bayangkan, berat badan saya itu hanya 47 kilogram. Ditendang, itu terlempar. Setiap kali tendangan saya hanya berkata haleluya. Setiap kali ada tinju yang melayang di bagian kepala saya hanya berkata Yesus. Paling tidak enak itu ditinju dari belakang. Kalau dari depan kita bisa siap-siap gitu. Tapi dari belakang saya dipukul, dianiaya. Proses berlangsung, pada akhirnya saya dituntut oleh jaksa penuntut umum 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Tuntutan 4 tahun berarti itu sudah boleh dikatakan ya maksimal. Karena ancamannya kan 5 tahun. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan ini kesempatan bagi saya. Ada 2 bagian. Dari tim penasihat hukum, tentu berdasarkan kemampuan hukum yang mereka punya. Dan ada bagian saya berdasarkan kemampuan berteologi Alkitabiah. Dari saya buat dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Itu temanya. Itu pengunjung sidang 5.000. Saksi hidup masih ada hari ini. Ya, ada banyak ya. Kalau saya sebut salah satu hamba Tuhan, pasti dikenal itu ya. Jadi hamba Tuhan itu juga dulu masih Muslim ya. Dia datang ke pengadilan waktu itu masih sekolah SMA dan dia datang dengan emosi mau lempar saya dengan batu. Tapi kemudian ditangkap Tuhan dia ya. Sehari ini jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, jadi ini kesempatan bagi saya untuk membacakan pidato pembelaan yang temanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak jaminan keselamatan di hadapan pengunjung sidang yang 99% dipastikan non-Kristen. Di akhir pidato saya menyatakan sikap. Putus tali tempat bergantung. Hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu. Mengikut Yesus. Untuk selama-lamanya. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa. Ya ini dia. Itu surat putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tahun 93 gitu ya. Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan. Saya nyatakan banding. Tujuan saya mau bersaksi juga. Karena tentu memori banding
Lagi-lagi berdasarkan pidato pembelaan itu. Putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso. Ada jalur bersaksi lagi, yaitu kasasi. Iya, memori kasasi tentu berdasarkan pembelaan itu juga. Temanya sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Putusannya menolak permohonan kasasi. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 16. Ini yang menguatkan saya. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Hari-hari di penjara saya jalani dengan penuh syukur, sukacita, dan sabar. Syukur, sukacita, dan sabar. 3S, kunci sukses hidup di penjara. Ya, mungkin ya inilah ya foto-foto saya menjalani 2 tempat di Rumah Tahanan Negara Poso, lalu kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Tuminting di Manado. Jadi 4,5 tahun ya Pak? Ini udah kayak kuliah ya Pak? Udah lulus Pak? Oh, malah kalau kuliah udah S2. Ya, jadi saya menyelesaikan kuliah hukum ya. Kuliah hukum sebagai orang hukuman ya. Ya, saya yang pakai jas itu, yang pakai dasi kupu-kupu itu ya. Itu di dalam penjara itu ya, waktu Natal ya. Itu dia. Masih muda ya? Masih muda, ganteng sekarang ya. Ya begitulah. Jadi hidup sebagai seorang Kristen, perjuangan saya berat. Jadi saya mengambil keputusan, saya bayar dengan harga yang mahal. Ya. Itu dia. Ini foto di Rumah Tahanan Negara Poso ya. Yang tadi ada yang saya pakai kemeja warna merah itu di Manado itu. Ya ini di Manado. Ini di Manado. Ya, harus jalani dengan sukacita. Ada saya di balik tralis. Coba ini dia nih ya. Tetap tegar ya, tetap tegar ya. Tidak ada kekecewaan ya. Coba lihat, ada lagi ini, tetap tegar ya. Mata saya melotot. Iya. Ada yang satu lagi itu, coba. Ada lagi. Nah, itu dia. Iya, ini dia. Tetap tegar ya. Tetap senyum. Saya bersyukur saya di penjara, membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia. Nah, ini majelis hakim Pengadilan Negeri Poso yang menyidangkan perkara. Ini. Dan ketiga majelis hakim ini masih hidup sampai hari ini. Yang 2 sudah pensiun, yang 1 sepertinya masih aktif, ya. Gitu. Iya. Kehidupan di dalam situ gimana, Pak? Waduh, jangan ditanya, keras. Kehidupan di sana keras. Saya pernah dimasukkan ke sel tikus hanya gara-gara saya menggantikan petugas pelayanan ibadah minggu ya dari Kementerian Agama yang tidak datang. Jadi jadwal mereka tidak datang. Nah, akhirnya atas permintaan tahanan dan narapidana, saya menggantikan petugas pelayanan itu. Tentu saya dengan senang hati menerima ya, diminta, jangankan diminta, tidak diminta pun saya akan berinisiatif ya. Tapi ini karena permintaan, maka saya tidak boleh menolak. Setelah itu saya ternyata ya, saya dimasukkan ke sel tikus. Saya baru tahu ternyata saya melanggar aturan. Karena ada aturan yang dibuat, saya dicekal, tidak boleh berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam itu, tahanan dan narapidana, mengenai iman saya. Lah,
Saya pikir lagi lah, ini kan di dalam gereja, bukan kepada orang-orang yang tidak seiman. Itu orang yang seiman di dalam gereja kok. Ya tapi nggak apa-apa lah. Saya jalani. Nah, ada sel tikus diperuntukkan kepada tahanan atau narapidana yang nakal begitu ya. Dan itu ruangan gelap ya, tempat nyamuk, kecoak. Ya tahu sendiri di dalam itu baunya kayak apa gitu kan. Tapi ya puji Tuhan saya bisa menjalaninya dengan sukacita 4 malam 5 hari. Harusnya seminggu. Tapi kemudian Karutan itu menganggap ini ada kesalahan SOP-nya gitu kan. Kesalahan prosedur. Mereka tidak lapor ke Karutan, tapi langsung bertindak begitu. Sehingga menimbulkan gejolak lagi di luar. Kok saya dimasukkan ke Selti hanya gara-gara menggantikan petugas pelayanan dari Kementerian Agama. Oke, terus kalau cerita yang tadi dipukul itu gimana, Pak? Dipukul ya ditinju, ditendang, diinjak ya. Nah, jadi itu berlangsung 1 hari itu. Jadi dari jam saya dimasukkan itu setengah 12 ya, 11.30. Jadi pada saat petinggi-petinggi rutan itu lagi sedang sholat Jumat. Masjidnya itu di luar ya, bukan di dalam komplek. Jadi mereka nggak tahu. Nah saya dipukul di situ, dipukul, diinjak, ditendang, ditinju sampai kira-kira jam 15.30 ada seorang pendeta mengantarkan pakaian saya. Saya belum masuk ke sel itu, belum, masih ada di dalam ruangan itu. Waktu dia masuk, dia lihat saya sudah ini, muka saya ini udah nggak berbentuk. Wajah saya ini udah nggak berbentuk, mata udah bengkak. Pendeta itu langsung nangis, saya juga langsung nangis. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa berkata-kata. Dia lihat begitu, wah dia langsung curiga nih, pasti saya dianiaya. Wah itu langsung heboh itu. Begitu dia pulang, itu langsung heboh. Masyarakat Kristen marah, nggak senang ya, pemuda-pemuda gereja juga nggak terima. Akhirnya juga pengacara saya juga nggak bisa terima, keberatan. Sampai ke Karutan. Karutan panggil saya. Karutan panggil saya, dia katakan begini, saya minta maaf. Dia minta maaf loh atas tindakan anak buah saya. Dan saya tidak menduga ini menimbulkan gejolak di luar sana. Dan karena itu kembali lagi ke Dek Rusli. Karena pemuda gereja keberatan, pengacara juga ngomong ke saya katanya udah dia keberatan. Sekarang tinggal Dek Rusli. Kalau Dek Rusli keberatan, maka anak buah saya itu saya akan tindak. Waduh, saya mikir, kalau mereka ditindak, artinya masalah tidak selesai. Pasti akan menimbulkan masalah baru nih. Sebab kalau mereka ditindak, berarti mereka akan mengalami proses, ya. Berarti mereka akan diturunkan dari jabatan mereka misalnya, atau ketika sedang dipromosi, promosi itu mereka tidak bisa mereka raih, mungkin juga mereka diistirahatkan dan ini akan mempengaruhi ekonomi mereka nih. Waduh, jangan deh. Saya langsung bilang saya tidak keberatan karena saya diajarkan oleh Tuhan saya untuk mengampuni. Maka saya mengampuni kedua sipir itu. Selesai. Jadi kalau kita bisa mengampuni, semuanya akan bisa selesai. Persoalan kadang-kadang tidak selesai karena kita tidak mau merendahkan diri, kita mau membalas dendam, kita mau orang lain juga mengalami hal yang kita alami. Saya bilang saya mengampuni, tidak apa-apa. Yang penting saya masih hidup. Itu dokter sampai datang loh. Dokter datang, visum, karena di bagian pelipis. Dokter bilang ini sedikit lagi, saya ini kalau dipukul di bagian ini dan di bagian belakang sini, ini sasaran ini mereka adalah sesungguhnya saya amnesia. Tapi itulah Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Saya bersyukur ya saya tidak amnesia. Saya bilang saya bersyukur saya masih hidup, saya mengampuni. Udah selesai. Sehingga dua sipir itu bersahabat dengan saya. Jadi kesimpulannya Pak Rusli ini dipenjara karena apa, Pak? Kesalahannya apa, Pak? Karena itu kesaksian. Kesaksian Karena itu kesaksian itu dianggap menodai agama
Islam gitu loh. Di bagian mananya tahu gak Pak? Ada beberapa poin ya. Nah, setelah keluar, terus Bapak kesaksian lagi, apakah Bapak nggak kapok Pak? Nggak pernah kapok ikut Yesus. Walaupun saya dibully, diintimidasi, diancam, Tuhan proses juga soal ekonomi yang morat-marit. Sampai-sampai saya tidak bisa beli susu untuk anak saya. Setiap kali anak saya yang kedua minta susu, saya kasih teh. Dan saya bilang ini susu merah. Dia minum juga. Tapi lama-lama dia bilang, "Pak, bosan dengan susu merah, minta susu putih, susu coklat." Kami hanya bisa nangis. Istri saya sempat protes juga. Kita besok mau makan apa? Kami ini hidup hanya kemurahan Tuhan. Waktu saya ambil keputusan ikut Yesus itu saya sempat menggelandang. Jadi gelandangan bro sebelum saya dibaptis. Karena kalau saya mau datang ke rumah ribut. Ayah saya itu marah sekali. Dia bahkan melepaskan perlindungan kepada saya. Dia bilang kalau ketemu anak saya silakan kalian bunuh aja dia. Diberikan seperti itu, ada ucapan seperti itulah. Mana orang nggak berani melakukan sesuatu yang merugikan, membahayakan saya kan. Kalau saya ke rumah ribut, saya mau datang ke rumah orang Kristen juga, ya mereka tidak terang-terangan berkata nggak terima, tapi dari bahasa tubuh mereka menggambarkan mereka takut gitu. Jadi kadang saya nggak makan, nggak mandi, tidurnya di gereja yang masih sementara dibangun. Kalau gereja yang sudah bagus itu kan dikunci. Kadang saya makan makanan yang sudah basi. Ya, saya ngalamin. Makan makanan yang sudah basi. Yang penting ada untuk ganjal perut. Toh di dalam lambung juga jadi basi. Alamin. Ya, nggak ada orang memberi saya tumpangan. Saya nggak kapok. Saya nggak akan kecewa. Ya memang harus begitu. Itu sebelum di penjara loh. Itu sebelum saya dibaptis. Waktunya itu kan cukup lama. Dari pengenalan sampai datang pada baptisan itu kan kurang lebih 1 tahun. Saya kadang mandi di mana sehari. Untung-untungan mandi sehari. Nggak ganti baju juga. Mandi gak pakai sabun, saya pikir juga kambing juga nggak pernah mandi. Mahal juga harganya. Itu kan sebelum masuk ya Pak. Nah setelah masuk kan itu udah hidup susah, terus udah gitu di penjara lagi. Setelah keluar kenapa nggak balik Pak? Nggak kapok gitu. Iya tuh. Kenapa nggak balik ke seberang aja, lebih enak kan hidupnya? Nggak, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan ini saya ceritakan dulu ya. Sebelum saya di penjara ya. Jadi waktu menjelang dibaptis itu kan sudah ribut. Ayah saya itu kemana-mana itu bicara saya. Akhirnya ada sidang keluarga supaya bagaimana saya punya sikap dengan orang tua. Saya tetap ngotot. Saya mau dibuang, mau dibunuh hari ini. Saya tetap ikut Yesus. Sampai akhirnya itu ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Ya satu saat karena kedekatan hubungan kekerabatan begitu ya sekda. Ya ayah saya minta sekda itu coba bicara dengan saya, barangkali saya bisa balik lagi begitu ya. Ini belum dibaptis loh. Saya sudah ngotot. Saya datang kepada Pak Sekda itu sekretaris daerah. Dia bilang begini, dia pikir saya diiming-iming oleh siapa begitu ya. Dia bilang begini, jangan-jangan kamu jadi Kristen ini diiming-imingin. Enggak ada itu. Wah, dia curiga. Terus sampai dia ngomong begini, kalau kamu mau pekerjaan, kamu mau jadi apa nih? Pokoknya kamu suka bekerja di mana deh? Sebut aja, nanti saya yang antar. Loh, bayangkan tuh. Kamu mau kerja di instansi mana nah? Di dinas mana? Bilang aja, nanti saya yang ngantar kamu. Seorang sekda ngomong begitu. Tapi saya bilang enggak. Dia bilang, kenapa kamu jadi begini? Saya cerita. Mengalami perjumpaan, penglihatan. Wah, itu hanya imajinasi katanya. Itu juga bisa jadi hanya hayalan. Lah, saya bilang para nabi ya menerima wahyu ya. Misalnya Nabi Ibrahim untuk diperintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya kan melalui mimpi. Wah, dia cerita panjang lebar segala macam. Akhirnya ya saya bilang begini, Pak, bukankah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 itu menjamin kebebasan beragama. Wah, entah kenapa saya bisa ngomong begitu loh. Itu pasti hikmat dari Tuhan. Itu dia langsung kaget. Dia tanya, kamu umur berapa? Saya sebut umur saya. Terus dia bilang begini, kamu sudah dewasa, kamu sudah berhak menentukan pilihanmu. Terus dia bilang begini, saya sarankan kamu keluar dulu dari kota Poso. Karena disinyalir ada gerakan-gerakan tertentu yang akan mencelakai kamu. Dia bilang, sebut saja kota mana kamu pergi, nanti saya kasih ongkos. Sampai begitu loh. Terus saya bilang, terima kasih Pak, ya baik, anjuran Bapak, saran Bapak saya perhatikan, dan saya mau keluar dari Poso sesudah saya dibaptis. Nah, itulah akhirnya gereja, walaupun dia takut mau baptis saya beritahu bahwa saya mau keluar dulu dari kota Poso, saya mau dibaptis dulu. Akhirnya baptisan itu dilakukan, ya saya tinggalkan Poso, datang ke Manado. Pertama datang ke keluarga. Keluarga di Manado, mereka sudah tahu berita ini. Dan karena itu mereka coba bujuk saya, mereka bagaimana caranya mengupayakan supaya saya kembali kepada Islam. Saya bilang sih nggak bisa, saya sudah dibaptis. Akhirnya mereka kayaknya udah nggak suka saya ada di situ. Mereka bilang udah najis segala macam. Dalam mimpi saya disuruh meninggalkan rumah itu. Kemana? Pokoknya saya jalan aja. Ya udah, besok pagi saya berkemas, saya ambil kantong kresek. Uang di kantong saya 25 rupiah. Saya jalan, mau kemana ini? Cari gereja terdekat. Datanglah saya ke gereja sentrum, Gemim Sentrum di Manado. Kebetulan di situ ada PGI wilayah. Jadi PGI wilayah, kalau hari ini namanya Sinode Am. PGI wilayah di gereja sentrum itu dulu, ya gereja sentrum yang dulu itu di lantai 2. Akhirnya saya dipersilakan naik ke lantai 2. Didengarkan kesaksian saya, akhirnya ketua PGI wilayah itu, Sinode Am itu, ambil keputusan bahwa saya diserahkan ke jemaat Gemim Sentrum. Itu keputusan mereka. Maka saya dibawalah ketemu dengan pendeta jemaat di situ, ketua jemaat Gemim Sentrum. Itu ibu pendeta, sudah almarhum hari ini. Dia itu nggak mau terima, dia keberatan waktu dia minta saya punya KTP, keterangan di KTP Muslim. Loh ini kamu punya KTP Muslim. Loh saya bilang, Bu, KTP itu dibuat jauh sebelum saya menjadi Kristen. Waduh, dia nggak mau juga. Bla bla bla, alasan segala macam, dia cuekin. Akhirnya sudah saya diambil oleh salah seorang pemuda, tinggal di rumahnya. Kalau saya mau kecewa, saya bisa kecewa loh. Potensi kecewa itu ada. Atas saran daripada pemuda itu, coba kamu ke Gemim Kristus, Gereja Kristus yang ada di Boulevard. Saya datang ke sana. Hari Minggu, pendeta yang khotbah, gembala jemaat di situ atau ketua jemaat di situ. Teman-teman pemuda itu bilang di situ ada kursus Alkitab. Jadi barangkali kamu bisa belajar Alkitab di situ lebih dalam. Udah saya datang, saya dengar khotbahnya tentang kasih, bagus sekali. Ada harapan di dalam hati saya, pendeta ini bisa memberi tumpangan kepada saya dan bisa mudah-mudahan bisa terima saya. Ya barangkali bisa tinggal di gereja kah, ya mungkin bisa bersih-bersih toilet kah, ya kan, apa saja. Dan yang paling penting saya mau belajar Alkitab. Tapi ketika saya temui beliau di konsistori, di kantornya, dia menolak saya. Padahal saya sudah ceritakan. Dia menolak saya dengan alasan bahwa di Manado hidup keras. Dan dia memberikan saya uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah memang sudah cukup untuk naik angkot. Tahu nggak? Turun dari lantai 2 sampai keluar dari gedung gereja itu. Saya kehilangan keseimbangan. Sampai-sampai saya waktu keluar ke jalan hampir ditabrak mobil. Saya baru sadar ada mobil yang klatsun. Saya sudah di depan. Karena saya sudah kehilangan keseimbangan. Saya tidak menduga kalau pendeta ini menolak saya. Tapi kemudian saya dikuatkan lagi dalam berjalan tunggu angkot. Ada suara yang begitu jelas di dalam hati saya. Jangan lihat pendeta, jangan lihat gereja, lihat aku. Wow, saya kuat. Terkatung-katung hidup di Manado, ya
teman pemuda ini masih hidup beliau ya, memberikan saya tumpangan, tidur sama dia, ya numpang makan di situ. Akhirnya keputusan daripada Gemim Sentrum, saya harus pulang ke Poso dengan alasan pertimbangan hidup di Manado tidak gampang. Gereja tidak mau memberi tumpangan kepada saya. Berapa sih saya makan? Kalau saya makan sehari sekali cukup saja. Saya pernah puasa kok. Padahal saya kan bisa diberdayakan di situ. Tukang pel gereja, barangkali saya tidak layak pel gereja, terlalu kudus ruangan gereja. Sudah saya bersihin toilet aja. Kalaupun saya tidak ada tempat untuk saya tidur, tidak usah tidur dalam gereja, tidur di depan toilet juga saya mau. Saya bisa kecewa. Belum lagi masuk penjara ya. Pulang Poso ribut lagi. Nah, itu dia. Akhirnya setelah berapa lama di Poso, nah itu yang saya katakan, saya belajar di teologi Ukit Tomohon. Potensi kecewa itu ada, tapi saya tidak mau kecewa. Saya nggak mau ada kepahitan dalam hati saya. Seperti saya lihat ada mu'alaf yang penuh dengan kepahitan. Saya di Jakarta pindah tahun 99 di Jakarta. Dan tahun 2003 saya ada di gereja tertentu selama 14 tahun. Toh juga gereja itu mengecewakan. Makanya saya katakan kadang-kadang nih ya, mudah-mudahan ada gereja yang masih bagus ya. Kadang-kadang nih gereja lebih jahat sistem kerjanya daripada dunia. Saya bisa kecewa loh. Saya bisa kecewa sama gereja itu. 14 tahun saya ada di situ. Kalau saya berkarir di dunia sekuler 14 tahun, saya pasti punya rumah bagus, mobil bagus. Setiap prestasi ada apresiasi, ada promosi, ada kenaikan level yang disertai juga dengan kenaikan gaji dan tunjangan. Tapi di gereja itu, kami dilarang sakit. Gereja tidak mau mengeluarkan diakoni. Sehingga rumah saya sampai hari ini, orang teriak rumah babi, bocor-bocor lagi. Ukuran 36, tipe 36, dihuni oleh 7 orang. Saya, istri, dan 5 orang anak. Toiletnya cuma 1. Kalau hujan, kami menderita, bocor. Tapi apa? Tetap sukacita. Oke Pak, tadi Bapak cerita rumahnya 36 dihuni oleh 7 orang, Bapak, istri, sama 5 orang anak. Betul. Terus bocor-bocor. Sekarang kondisi keluarga gimana Pak? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Anak-anak saya bersekolah, masih usia sekolah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ungkapan menarik yang disampaikan oleh seorang pendeta senior. Percaya kepada Yesus itu gratis, kasih karunia atau cuma-cuma. Tetapi menjalani kehidupan yang benar, berkenan dan memuliakan Yesus dibutuhkan pengorbanan, rela menderita, bahkan rela bayar harga, termasuk mempertaruhkan nyawa sekalipun. Moto kita sebagai orang-orang percaya yang telah dipilih oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, jangan pernah meninggalkan Yesus. Apapun pergumulan, seberat dan sebesar apapun proses yang kita lewati, hadapi dan alami di dalam pengiringan kita akan Yesus, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Karena hanya di dalam Yesuslah ada garansi, jaminan, kepastian, keselamatan. Alkitab berulang-ulang menegaskan kepada kita bagaimana kita harus siap berkorban, siap menderita, bahkan siap mempertaruhkan harga diri kita demi tetap mencintai dan mengasihi Yesus serta mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
pengalaman demi pengalaman, pahit getirnya, mempertahankan berpegang teguh kepada imannya. Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa tetap teguh punya pendirian. Kita tahu itu semua bukan karena kuat gagah kehebatan beliau, tapi karena Roh Kuduslah yang memberikan kepadanya kekuatan, sukacita, dan penghiburan. Ketika saya menyimak kesaksian beliau, bagaimana ya kalau sekiranya diperhadapkan hal yang sama kepada saya, seperti proses yang dihadapi oleh pendeta Muhammad Rusli Monoarfa ini. Apakah saya kuat ya Tuhan? Saya percaya, kalaupun itu kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berkata tidak kepada apa yang menyukakan diri kita sendiri dan itu selaras sesuai dengan kehendak dunia. Dan rela memikul salib, rela menderita demi Kristus. Filipi 1:29 menegaskan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada lagu pujian yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu pujian lain mengatakan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tapi juga harus rela dan siap menderita demi namanya, demi Injil, demi Kristus, demi kebenaran.